beberapa kalimat yang akan bermanfaat, akan memberikan manfaat Allah terhadap kalimat tersebut. Qultu bala ya Rasulullah. Seorang anak tadi menjawab, ya wahai Rasulullah. Qala, bersabda Nabi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajiduhu amamaka. Jagalah Allah, tajiduhu amamaka. Kamu akan mendapatkan Allah di depanmu. Ta'arraf ilallahi firrakha. Ingatlah kepada Allah firrakha, di saat senang. Ya'rifuka fisyiddah. Niscaya Allah akan mengertimu fisyiddah, di dalam kesusahan. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, memohon, fas'alillah, maka mintalah dan mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Falau annal khalqa kullahum aradu ayyam fa'uka bisyai'im lam yaqdiruhu Allahu laka. Kalau seandainya semua makhluk ciptaan Allah aradu ayyam fa'uka bisyai'in, menginginkan untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yaqdiruhu Allahu laka. Kalau Allah tidak mentakdirkan bagimu, lam yaqdiru alaihi, maka mereka makhluk-makhluk Allah tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Wa in aradu ayyadurruka bisyai'in, kalau seandainya manusia ayyadurruka akan memberikan bahaya kepadamu, lam yaktubuhullahu alaika, dan Allah tidak mentakdirkan kepadamu, lam yaqdiru alaihi, maka semua makhluk tidak akan mampu memberikan bahaya kepadamu. I'mal lillahi bisyukri wal yakin. Beramallah untuk Allah bisyukri, dengan syukur, wal yakin, dan penuh keyakinan. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini ada pernyataan ta'aruf ilallah firrakha ya'rifuka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di saat kula panjenengan senang. Ya'rifukallah fisyiddah. Niscaya Allah akan mengingat kula panjenengan sedaya di saat kula panjenengan sedaya susah. Terkadang tiyang niku kan seneng eling ten Gusti Allah di saat-saat susah. Ya Allah, aku iki kena kesusahan. Ya Allah, kula kali panjenengan sedaya niki disukani lara. Sambate luar biasa. Tapi ketika kula panjenengan sedaya sehat, kula panjenengan sedaya seneng, boten eling ngarsanipun Gusti Allah, diencim-encim kalian Gusti Allah. Awas awakmu ya, lek kapan lara pas eling ten kula boten tidak akan mempedulikan. Mula kula panjenengan sedaya yang perlu digarisbawahi, i'mal lillahi bisyukri wal yakin. Beramallah untuk Allah bisyukri, dengan mensyukuri kesempatan, kesehatan, kekuatan yang kula panjenengan sedaya miliki, wal yakin, dan penuh keyakinan. Dados kula panjenengan sedaya niki kudu yakin. Lek mboten yakin, tiyang niku biasane mbleot-mbleot. Lek yakin, apapun keadaan dan kondisinya, baik hujan maupun tidak hujan, baik sakit maupun sehat, kalau yakin, insya Allah dia akan tetap melaksanakan ibadah. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, dados kedah yakin. Para rawuh,
Dalam hadis lain disebutkan inna rajula la takunu lahu darajah indallahi la yablughuha bi amali hatta yabtalib bibalain fi jismihi fayablughuha bidzalika. Inna rajula, sesungguhnya seseorang la takunu lahu darajah, tidak akan memiliki derajat kemuliaan indallahi di sisi Allah, la yablughuha bi amalihi, yang mana kemuliaan itu tidak akan dicapai dengan amal perbuatannya, hatta yabtali bibalain, hingga Allah itu akan menguji dengan satu ujian fi jismihi, di jasmaninya, fayablughuha bidzalika, maka dia akan mendapatkan derajat kemuliaan itu dengan sebuah ujian. Nggih. Terus dulur kula panjenengan sedaya yang ada di Aceh, yang ada di Tamiang, niku saat niki diuji kalian Allah Subhanahu wa taala. Faman sabara falahu ridho, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ditimpa ujian kemudian tidak ridho, falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Faman radhiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, Allah akan ridho kepada mereka. Mula kanggene kula panjenengan sedaya yang belum kena musibah, yang belum kena ujian, monggo nawa fasta'in billah inista'anta, maka mintalah pertolongan setiap saat kepada Allah. Ketika kula panjenengan sedaya minta pertolongan, terus eling ngarsanipun Gusti Allah, ya Allah, Surabaya, Jawa Timur diberi keselamatan oleh Allah. Amargi napa? Amargi mungkin penduduke tasih kata sing eling ngarsanipun Gusti Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis lain disebutkan ada iktirahun nabi ilallah, ada keluhan salah satu nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala syaka nabiyyun minal anbiya, ada satu nabi yang mengeluh dari nabi-nabi yang ada ila rabbihi, kepada Tuhannya. Terus lek ngeluh niku ten Gusti Allah, gak usah ngeluh ten menungso. Kalau ngeluh ten Gusti Allah, kula panjenengan sedaya babar sajadah salat ndonga ngarsanipun Gusti Allah. Gak usah ngeluh ten menungso. Kadang menungso niku ngelek-ngelekaken. Nggih, faqala, kemudian mengeluh nabi tersebut, ya Rob, al-abdul mu'min yuti'uka wa yajtanibu ma'asiyaka. Seorang hamba yang mukmin yuti'uka, telah mentaatimu, wa yajtanibu bima'asika, dan menjauhi dengan kemaksiatan-kemaksiatanmu. Tazwi anhud dunya wa tu'ridu lahul bala, kamu jauhkan kepada orang mukmin yang taat tersebut dunia dan seisinya, wa tu'ridu lahul bala, dan kamu berikan ujian demi ujian kepada orang mukmin yang taat. Wa yakunul abdul kafir, sementara hamba yang kafir la yuti'uka wa yajtari ala ma'asika, tidak pernah taat tapi sering kali melakukan kemaksiatan. Tazwi anhul bala wa tabsut lahud dunya, kamu hindarkan bala kepada mereka, kemudian watabsut lahud dunya, kamu beri dunia dan seisinya kepada orang kafir. Fa'auhallahu ta'ala ilahi annal ibada li wal bala'uli,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memberikan pengertian kepada nabi yang mengeluh, innal ibadali, sesungguhnya hamba-hamba ini adalah milikku, wal balauli, dan ujian demi ujian, balak demi balak, li, itu milikku. Wa kullun yasbah bihamdi, semuanya hendaknya bertasbih untuk memujiku. Fayakunul mu'min alaihi minadz-dzunub fa'azwi anhu dunya, maka seorang mukmin dengan dosa-dosanya, fa'azwi anhu dunya, aku hindarkan dunia dan seisinya, wa a'rid lahud bala, kemudian aku beri balak demi balak, fayakunu kafaratan lidunubi, itu menjadi penebus dari dosa-dosanya, hatta yalqani fa'ajzihi bihasanatih, sehingga dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan bersih dengan kebaikannya. Wa yakunul kafir, sementara orang kafir akan menjadi lahu sayyiat, dengan kejelekan-kejelekannya, fa'absut lahu fir rizqi fa'azri anhul bala, aku beri dunia dan seisinya, wa azri anhul bala, dan aku hindarkan balak demi balak, hatta yalqani fa'ajzi bihi bisayyiatihi, sehingga dia nanti bertemu denganku, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kotor dengan kejelekannya. Allahumma amin. Muga-muga kula panjenengan sedaya diampuni dosa-dosane oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pun sampai iri panjenengan, oh ya Allah, aku iki yang mono yang mene olehne sembayang tapi gak suge-suge, yang mono yang mene ngaji Al-Qur'an tapi mboten suge-suge, nggih. Pun sampai napa? Pun sampai ngerutu. Tapi kula panjenengan sedaya kudu gadah mental soge. Lek mental soge niku enggak jalukan, senajan miskin. Ngoten lho. Wonten tiyang soge tapi mentale miskin. Soge, koyok-koyok soge tapi jalukan. Ngoten lho. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis lain, iklam annal abda la yudriku manzilatal akhyari illa bisabri ala syiddati wal adab awal adza. Ketahuilah bahwa seorang hamba la yudriku manzilatal akhyar, tidak akan sampai manzilatal akhyar, kedudukan orang-orang yang baik, illa bisabri, kecuali dengan sabar, ala syiddati wal adza, terhadap kesusahan dan penyakit. Waqad amarallahu ta'ala nabiyahu alaihi salatu wassalam bisabri, faqala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisabri, dengan sabar. Faqala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, wahai Nabi Muhammad, bersabarlah seperti sabarnya orang-orang ahli ulul azmi, seperti sabarnya ulul azmi minar rusul, dari deretan para rasul. Terus Allah niku enggak ada sifat sabur. Ya sabur, ya sabur, ya sabur. Allah itu di dalam Asmaul Husna mempunyai sifat sabur. Kenapa Allah mempunyai sifat sabur? Di dalam beberapa penafsir Imam Ghazali, salah satunya Imam Ghazali menyatakan Allah memiliki sifat sabar itu memberikan waktu kepada hambanya yang mereka berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat ketidaktaatan kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak langsung memberikan sanksi serta murkanya secara langsung. Terus Allah sabar ngentosi hamba-hambane sejauh mana
sampai eling ngarsanipun Gusti Allah. Kalau seandainya Allah tidak sabar, begitu melihat hambanya tidak taat, langsung disukani bala. Tapi berhubung Allah Subhanahu wa taala sabar datang kula panjenengan sedaya, kadang kula panjenengan sedaya tasih wonten maksiate, tapi kadang-kadang boten terlalu sering. Kula panjenengan sedaya tasih sering ngelakoni pelanggaran, tapi napa Allah nutupi datang kula panjenengan sedaya agar kula panjenengan sedaya purun eling ngarsanipun Gusti Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, idza aradallahu bi 'abdin khairan, idza aradallahu bi 'abdin khairan au arada ayyusafiyahu subba alaihil bala sabba. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba kebaikannya, au arada ayyusafiyahu, atau Allah menginginkan untuk membersihkan hamba, subba alaihil bala, maka akan digerojok dengan ujian demi ujian. Wasajjahu alaihi sajjan, dan akan dialirkan kepadanya ujian demi ujian. Wa idza da'ahu qalatil malaikatu ya rabbi sautun marfuun, apabila dia berdoa, qalatil malaika, malaikat berkata, ya Rabb sautun ma'rufun, ada suara yang baik. Fa idza da'u saniyatu faqala ya Rabb, apabila hamba itu berdoa yang kedua kalinya, faqala, maka malaikat dengan doa ya Rabb, wahai Tuhan, qala Allah taala labbaik wa sa'daik, kemudian Allah mengatakan labbaik wa sa'daik, kami mendengar dan bahagialah kamu. La tas'alni syai'an illa a'tiyaka, kamu tidaklah meminta kepadaku sesuatu kecuali aku berikan permintaanmu. Au dafa'tu anka ma huwa syarrun wa adkhartu indi laka ma huwa afdalu minni, dan aku akan cegah darimu apa itu kejelekan, wa adkhartu indi laka ma huwa afdalu minni, dan aku simpan bagiku untukmu ma huwa afdalu minni, apa yang lebih baik dari itu semuanya. Fa idza kana yaumul qiyamati ji'a bi ahlil a'mali fawaffu a'malahum bil mizan, apabila datang hari kiamat, ji'a bi ahlil a'mal, datanglah orang-orang yang ahli amal, wufu a'malahum, ditimbang amal-amal mereka bil mizan, dengan timbangan. Ahlus shalah wasiyam wasadaqah wal hajj, orang yang ahli sholat, orang yang ahli puasa, orang yang ahli sedekah, orang yang pernah haji, sumayu'tu bi ahlil bala'i fala yunsab lahumul mizan, kemudian didatangkan orang-orang yang terkena bala, fala yunsab lahumul mizan, dan tidaklah ditegakkan, dipasang bagi mereka perhitungan-perhitungan. Terus tiang sing angsal balak niku tidak akan dipasang perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yunsar lahumud diwan, dan tidaklah digelar catatan mereka. Wa yusabbu alaihimul ajru subba, dan Allah akan menggerojok kepada mereka pahala demi pahala. Kama yusabbu alaihimul bala, sebagaimana Allah menuangkan balak kepada mereka. Fayaudu alul afiyati fid dunya, maka orang-orang yang sehat di dunia itu menginginkan lau annam kanat tuqradu ajsaduhum bil maqarid lamma yarawna mimma yadhhabu bi ahlul bala minats thawab. Orang-orang yang sehat selama di dunia menginginkan dia akan menggunting jasmani mereka dengan gunting, lamma yarawna mimma yadhhab bi ahlul bala minats thawab, di mana orang-orang yang kena
bala itu melihat betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah. Terus apa wonten setunggal hadis niku Allah akan menolak aduan-aduan 4 orang dengan 4 jenis manusia. Wonten cerita innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'atin ala arba'ati ajnasin. Allah pada hari kiamat akan menolak aduan-aduan 4 orang dari 4 orang. Yahtajju alal aghniya bisulaiman. Allah menolak orang-orang yang kaya dengan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Fa idza qala al-ghani, di mana orang kaya itu mengatakan al-ghani syaghalani an ibadatika. Orang-orang kaya mengatakan saya sibuk sehingga saya tidak bisa ibadah. Yahtaju alaihi Sulaiman. Sementara Nabi Sulaiman itu orang yang paling kaya, diberi kerajaan yang luar biasa. Wa yaqulu lau lam takun aghna min Sulaiman. Apakah tidak lebih kaya daripada Sulaiman? Sementara Sulaiman tetap falam yamna'hu ghinahu an ibadati. Sulaiman tidaklah dengan kekayaannya menghindar dari ibadah kepada Allah. Wa yahtaju 'alal abid bi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah yang kedua menolak hamba sahaya dengan Nabi Yusuf. Fayaqulul abdu kuntu abdan warriqu mana'ani an ibadatik. Kami ini adalah hamba. Warriqu mana'ani an ibadatik. Karena hamba itu dipekerjakan oleh majikannya yang tidak kenal batas waktu, maka saya tidak bisa beribadah kepada Allah. Fayaqulu lahu, kemudian Allah berkata kepada hamba itu, inna Yusuf alaihi salam lam yamna'hu riqquhu an ibadati. Ketahuilah bahwa Nabi Yusuf itu pernah jadi budak. Lam yamna'hu riqquhu an ibadati. Tidak pernah tercegah karena kebudakan Nabi Yusuf untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, wa'alal fuqara bi Isa alaihi salatu wassalam. Allah menolak orang-orang fakir dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayaqulul fakir, orang-orang yang fakir berkata, inna hajati mana'ani an ibadati. Sesungguhnya kebutuhan saya ini belum terpenuhi. Mana'atni an ibadatika. Yang itu mencegahku dari ibadah kepadamu. Fayaqulu anta ahwaj am Isa. Kemudian Allah berfirman, kamu lebih membutuhkan atau Nabi Isa yang lebih membutuhkan. Wa Isa lam yamna'hu faqruhu an ibadati. Sementara Isa tidak pernah tercegah karena kefakirannya untuk beribadah kepada Allah. Nabi Isa ditakdirakan fakir di dalam hidupnya, tapi tetap beribadah ngarsanipun Gusti Allah. Alal mardo bi Ayyub alaihi salatu wassalam. Allah menolak orang-orang yang sakit dengan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Fayaqulul marid, maka orang-orang yang sakit itu mengatakan, mana anil marad an ibadatika. Saya tercegah dengan penyakit saya. An ibadatik, untuk tidak beribadah kepadamu. Fala yakunu li ahadin indallahi udrun yaumal qiyamah. Maka tidak ada fayaqulu maraduka kana asyaddu am maradu Ayyub alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah mengatakan maraduka,
penyakitmu kana asyaddu ammaradu Ayyub, lebih dahsyat mana dengan penyakit yang ditimpa oleh Nabi Ayub. Falam yamna'hu maraduhu an ibadati, sementara Nabi Ayub tidaklah terhindar karena penyakitnya untuk beribadah kepada Allah. Fala yakunu li ahadin indallahi udrun yaumal qiyamah, maka tidaklah dimiliki oleh seseorang di sisi Allah udrun, suatu halangan, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Wa kana sholihuna rahimahumullah taala yafrahuna bil marad wa syiddati li ajli anna fi kafaratun lidzunub. Ketahuilah bahwa orang-orang yang soleh itu yafrahuna, bersenang-senang, bil marad, dengan sakit, wasyiddah, dan kesusahan, li ajli anna fihi kafaratun lidzunub, karena sebab musabab di dalam kesusahan, di dalam penyakit itu ada kafarah lidzunub, penebusan dari dosa-dosa yang mereka miliki. Kula panjenengan sedaya pun sampai kata alasane, polane sugih mboten ibadah, polane lara mboten ibadah, polane fakir miskin mboten ibadah, polane budak bekerja yang luar biasa mboten purun ibadah. Tidak ada kata untuk meninggalkan ibadah ngarsanipun Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis lain, wa dzukira an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala annasu yakrahunal faqra wa ana uhibbu. Manusia itu benci dengan kefakiran. Wa ana uhibbu. Sementara Abu Darda mencintai kefakiran. Wa yakrahunal mauta wa ana uhibbu. Manusia itu benci dengan kematian, sementara saya cinta dengan kematian. Wa yakrahunas saqam wa ana uhibbul saqam takfiran lil khotoya. Manusia itu benci sakit, wa ana uhibbus saqam. Abu Darda senang dengan sakit, takfiran lil khotoya, ya, sebagai pelebur dari kesalahan-kesalahan. Wa uhibbul faqra tawadu'an li rabbi. Saya senang fakir tawadu'an li rabbi, sebagai sikap tawaduk kepada Allah. Wa uhibbul maut, dan saya senang mati istiqaqan ila rabbi, sebagai rasa kangen kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, mekaten sing saged kula sampaikan, mugi-mugi sekedhik sing kula sampaikan dados ilmu ingkang manfaat, sehingga kula panjenengan sedaya tetap apapun keadaannya tetap ibadah ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi keluarga lan keturunan kula panjenengan sedaya didadosaken tiang-tiang ahli ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.